Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini masih membahas ekonomi kelas 10 bab terbentuknya harga pasar, yang kali ini kita mencapai materi pokoknya, yaitu keseimbangan pasar itu sendiri atau equilibrium. Oke, lebih lanjut, apa sih equilibrium itu? Apa sih keseimbangan pasar itu? Kita simak konsep keseimbangan pasar berikut ini. Keseimbangan pasar atau equilibrium atau titik E terjadi karena bertemunya titik kesamaan antara keinginan konsumen dan keinginan produsen. Oke, sebentar. Oke, di sini ada bertemunya keinginan konsumen dan keinginan produsen. Kenapa kok sampai bertemu? Nah, kalian masih ingat di hukum permintaan dan hukum penawaran? Permintaan itu di sisi konsumen, penawaran di sisi produsen ya. Kalau di sisi konsumen atau permintaan, ketika harganya naik, kita belinya semakin sedikit. Sedangkan di sisi penawaran, ketika harganya naik, kita jualnya itu malah semakin banyak. Nah, di titik ini kan berarti ada keinginan yang bertolak belakang antara dua pelaku ekonomi utama. Padahal antara konsumen sama produsen ini kan saling berinteraksi. Tapi kok keinginannya berbeda. Nah, makanya di sini dibahaslah yang namanya keseimbangan pasar. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di tabel berikut ini kan terlihat hukum dari permintaan penawaran itu berlaku. Ketika harganya naik 25 ke 30, yang diminta pun turun dari 500 ke 400, sedangkan yang ditawarkan naik dari 100 ke 200. Semakin banyak sampai di titik C ketika harga 35, di sisi permintaan konsumen pengen beli 300 dan di sisi penawaran produsen menjual 300. Nah, di sini kan jumlahnya antara permintaan dan penawaran sama. Titik C inilah yang disebut sebagai titik C inilah yang disebut sebagai titik keseimbangan pasar, yaitu ketika harga 35.000 dengan jumlah 300. Inilah keseimbangan pasar atau equilibriumnya. Oke, sekarang kita lihat kurvanya. Apakah benar? Di sini ada kurva permintaan, ada kurva penawaran, D kan permintaan, S adalah penawaran. Nah, keinginannya beda-beda, titiknya beda-beda, bergerak sampai bertemu di titik E. Ternyata harganya adalah 35 dan kuantitasnya adalah 300. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa titik keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi ketika harga 35.000 dan jumlah barangnya adalah 300. Oke, jadi di sini sudah bertemu antara keinginan penjual sama pembeli. Sekarang kita, kalau tadi itu kan ada tabel cuma 3 kondisi ketemu ya. Terus di gambar kurvanya juga langsung ketemu, sekarang cuma 3 titik. Gimana kalau titiknya itu banyak? Nah, di sini makanya kita perlu melakukan perhitungan, yaitu melalui fungsi. Rumus dari equilibrium adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Karena equilibrium itu kan kesamaan. Jadi antara jumlahnya yang diinginkan penjual sama dengan jumlahnya yang diinginkan pembeli. Ini QD sama dengan QS, atau harga yang diinginkan pembeli sama dengan harga yang diinginkan penjual. Ini berupa fungsi. Nah, untuk mendapatkan fungsi ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya, di penawaran dan permintaan. Kalau di sini di contoh soalnya itu sudah diketahui berupa fungsi, yaitu sama-sama QD sama QS. Nanti kalau misal kalian dapat soal tapi belum diketahui fungsi, berarti kalian harus menghitung fungsi itu dulu. Seperti yang di permintaan dan penawaran. Oke, di sini sudah ada fungsinya karena berupa Q, di sini
Ki di sini Ki, maka kita pakai rumus yang pertama. Ki D sama dengan Ki S. Yang pertama, jawabannya, oke, tulis rumus dulu. Ki D sama dengan Ki S. Ki D-nya berapa? Min 0,02P plus 1000. Sama dengan Ki S, yaitu 0,02P min 400. Maka, yang sama dijadikan 1. 0,02 yang ada P-nya jadi 1. Yang tidak ada P-nya jadi 1. Maka, 1000 plus 400 karena pindah ruas sama dengan 0,02P plus 0,02P. Hasilnya 1400 sama dengan 0,04P, maka P adalah 35.000. Harganya sudah ketahuan, 35.000, sudah ketemu. Sekarang kita ke Ki. Caranya, masukkan harga 35.000 ini ke salah satu fungsi. Bisa Ki D atau Ki S, hasilnya sama aja. Di sini Bu Okta pengen pakai yang Ki S. Jadi 0,02P min 400. Maka P-nya disubstitusi dengan yang 35. Oke, dibawa ke sini. Maka hasilnya adalah 0,02 dikali 35.000 itu 700, min 400, hasilnya adalah 300. Nah, hasil sini ini kan sama dengan yang tadi, dengan yang pakai kurva, dengan yang pakai tabel, yaitu harga 35 dan kuantitasnya adalah 300. Maka dapat disimpulkan, pada kondisi tersebut terjadi keseimbangan pasar ketika harga 35.000 dan kuantitas 300. Atau titik keseimbangan itu Q, P ya. Kalau di matematika kan X, Y. Nah, sama. X itu adalah Q, sedangkan Y adalah P. Maka titiknya adalah Q, P, yaitu 300,35.000. Sampai di sini semoga sudah bisa lebih memahami terkait dengan konsep keseimbangan pasar tanpa intervensi pemerintah. Sekarang kita lanjut jika ada intervensi pemerintah, karena kan di circular flow diagram yang sudah kita pelajari di bab 3 itu kan konsumen sama produsen membayar pajak ke pemerintah dan juga pemerintah memberikan subsidi. Nah, kita pelajari di sini. Yang pertama adalah adanya pajak. Pengaruh pajak. Nah, di sini pajak itu pertama dikenakan pada produsen. Sehingga pajak itu menambah biaya produksi. Berlakunya ke fungsi penawaran. Maksudnya gimana kok pertama kali dikenakan pada produsen? Gini misalnya, produsen kan kulaan, dia dikenakan pajak. Nah, pajak itu kan ditambahkan ke biaya produksi karena dia tidak mau rugi. Misal beli buku 30.000, pajaknya kan 3.000. Nah, 3.000 itu dimasukkan ke biaya produksi. Jadi harga buku bagi dia adalah senilai uang yang dia keluarkan senilai 33.000. Buku itu diolah. Makanya ketika dihitung-hitung, biaya produksinya jadi semakin mahal. Makanya pengaruh pajak itu adalah yang pertama, harga produksi menjadi naik senilai pajak. Sedangkan di sisi kuantitas, karena harganya naik, maka jumlah yang diproduksi atau jumlah penawarannya menjadi berkurang. Fungsi equilibrium setelah pajak adalah PD atau harga permintaan sama dengan harga penawaran plus pajak. Harganya kan bertambah, harganya jadi mahal, makanya ditambah dengan pajak. Sedangkan kalau di sisi penawaran karena berkurang, jadi QD sama dengan QS min pajak. Oke, lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ini sama dengan yang tadi, fungsinya cuma ditambahi dikenakan pajak Rp200 per unit. Karena di sini pakai Q, maka kita hitungnya juga pakai fungsi yang Q. QD sama dengan QS min tax. Tax itu adalah pajak. Min 0,02P plus 1000 itu adalah QD sama dengan min 400 plus
0,02 dikali P min 200. Kenapa seperti itu? Tadi kan fungsi aslinya adalah ini. Sebentar, ganti pen. Nah, 0,02 P min 400. Jadi tadi kan diketahui bahwa pajak itu menambah harga atau mengurangi kuantitas. Jadi di sini P adalah harga. P kan harga, maka harga dikurangi sama teksnya. Karena kita melalui fungsi Q. Nah, nanti kita berikan dari versinya Q dan versinya P. Sekarang adalah versinya Q mengurangi. Jadi, tapi tetap lewatnya adalah P. Selanjutnya dihitung 0,02 dikali P dan 0,02 dikali 200. Hasilnya adalah min 0,02 P plus 1000 itu adalah QD sama dengan min 400 tetap plus 0,02 P min 4. 0,02 dikali 200 itu adalah 4. Maka 1000 plus 404, jadi yang 400 min 400 min 4 hasilnya kan min 404 dipindah ruaskan jadinya 404. Jadi 1000 plus 404 sama dengan 0,02 P. 1404 sama dengan 0,04 P, maka P adalah 35.100. Nah, di sini ada tanda bintang, artinya adalah harga keseimbangan setelah pajak. Kita substitusikan P ini ke salah satu fungsi, tapi lebih amannya pakai yang fungsi QD karena tidak terjadi perubahan. Oke, fungsi QD, maka P-nya diganti dengan 35.100, 0,02 dikali 35.100 plus 1000, maka hasilnya min 702 plus 1000, maka diketahui Q setelah pajak adalah 298. Maka dapat disimpulkan pada kondisi ini terjadi keseimbangan pasar setelah pajak ketika harganya 35.100 dan kuantitasnya 298. Tadi sebelum pajak itu kan harganya 35.000, sekarang jadi 35.100. Maka harganya naik. Oke, benar. Sesuai dengan teori tadi. Dan kuantitasnya dari 300 menjadi 298. Turun kan? Nah, sesuai dengan yang teorinya tadi juga. Ini dari sisi Q. Sekarang kita lihat dari sisi P. Ini sebenarnya sama, cuma Bokta jadikan P gitu aja. Kita buktikan bahwa hasilnya sama. Yang penting hitungannya benar. Jadi walaupun pakai Q, walaupun pakai P, itu benar gitu. Kita pakai fungsi rumusnya P, yaitu PD sama dengan PS plus teks. Nah, di sini pakai tanda plus. Maka min 50Q plus 50.000 itu adalah PD sama dengan 50Q plus 20.000 plus 200. 200 adalah pajaknya. Karena di sini P, jadi langsung P itu langsung plus 200. Kalau tadi kan lewat Q, makanya P-nya itu dikurangi 200 gitu. Oke, yang ada sama, kita hitung dulu 20 plus 200 ada 200. Sampai di sini yang ada Q-nya digabungkan dengan yang ada yang Q, yang tidak ada Q digabungkan dengan yang tidak ada Q. Maka 50.000 min 20.200 sama dengan 50Q plus 50Q. 29.800 sama dengan 100Q, maaf salah. Oke, sama dengan 100Q, maka Q setelah pajak adalah 298 sama dengan yang tadi. Oke, next kita masukkan ke PD. Min 50Q plus 50.000, Q-nya dimasukkan yang 298. Maka min 50 dikali 298 ditambah 50.000, hasilnya adalah
min 14.900 plus 50.000, maka harga keseimbangan setelah pajak adalah 35.100, sama dengan yang tadi. Oke, kesimpulannya pun juga sama. Ini adalah jika ada pengaruh pajak. Sekarang kita ke pengaruh subsidi. Jadi kalau kita bayar pajak, maka pemerintah mengolah uang pajak dari masyarakat itu menjadi subsidi dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, di sini subsidi itu pertama kali diberikan kepada produsen sehingga mengurangi biaya produksi. Pengaruhnya tetap terhadap penawaran. Jadi kalau produsen dapat subsidi, harganya kan jadi murah. Nah, yang membayar itu adalah konsumen. Tapi yang pertama kali diberikan adalah produsen. Pengaruhnya, harga produksi jadi turun, P-nya jadi turun, dan jumlah penawarannya menjadi naik. Oke, equilibrium setelah subsidi, yaitu PD sama dengan PS min subsidi karena harganya turun, atau QD sama dengan QS plus subsidi karena jumlah yang ditawarkan naik. Oke, fungsinya sama, cuma bedanya dikenakan subsidi 200. QD sama dengan QS plus subsidi. Oke, di sini adalah plus subsidi. Kalau tadi kan kalau pajak min, nah kalau subsidi plus. Caranya sama, maka 0,02 dikali P dan 0,02 dikali 200. Maka min 0,02 P plus 1000 ini permintaan sama dengan 0,02 P plus 4 min 400. Nah, yang penawaran dihitung dulu. Maka hasilnya kan 0,02 P min 400 sama ditambah 4 sama dengan 396. Dipindah ruas, yang ada P-nya jadi 1 dengan yang ada P-nya, yang tidak ada P-nya dijadikan 1 juga. Hasilnya 1000 plus 396 sama dengan 0,02 P plus 0,02 P. 1396 sama dengan 0,04 P, maka P keseimbangan setelah subsidi adalah 34.900. Tadi kan sebelum subsidi 35.000, sekarang jadi 34.100. Maka benar sesuai teori tadi bahwa harga keseimbangannya menjadi turun karena dapat subsidi, dapat bantuan. Sekarang kita substitusikan harga keseimbangan setelah subsidi ini ke salah satu fungsi, kita pakai yang permintaan. Maka min 0,02 dikali 34.900 ditambah 1000, hasilnya min 698 plus 1000. Maka Q keseimbangan setelah subsidi adalah 302. Jadi benar teori tadi bahwa jumlah penawarannya bertambah. Jadi jumlah keseimbangannya bertambah. Oke. Kesimpulannya ini, ingat titiknya adalah Q, P. Sekarang kita hitung di versinya P. Apakah hasilnya juga sama? Oke, soalnya sama seperti yang tadi ya. Jadi pakai rumus yang PD sama dengan PS min subsidi karena harganya turun, harga penawarannya. Min 50G plus 50.000 sama dengan 50G plus 20.000 min 200. 200 adalah subsidinya. Jadi langsung min 200. 50G plus 50.000 sama dengan 50G plus 19.800. 20.000 dikurangin 200 adalah 19.800. Di sini yang ada Q-nya dijadikan 1, yang tidak ada Q dijadikan 1. Maka 50.000 min 19.800 sama dengan 50Q plus 50Q 3200 adalah, tipu lagi, 100Q. Maka Q keseimbangan setelah subsidi adalah 302, sama dengan yang versi P tadi. Disubstitusikan ke salah satu persamaan, kita pakai permintaan.
Maka min 50 dikali 302 plus 50.000 sama dengan min 1500 plus 50.000. Maka harga keseimbangan setelah subsidi adalah 34.900. Sama dengan yang versi tadi. Nah, ini adalah kesimpulannya sama juga. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Okta sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Masih ada tiponya juga tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.